Semua, kita lagi ada di FISIP nih. Jadi hari ini kita tuh mau tanya-tanya sama para mahasiswa-mahasiswi FISIP UI tentang peristiwa pelanggaran HAM kaum Uighur di Xinjiang, Tiongkok. Nah, let's go kita tanyain. Halo kakak-kakak semua. Halo, Kak. Aku boleh pinjam waktunya sebentar nggak untuk tanya-tanya nih ke kalian? Boleh. Oke, sebelumnya aku mau kenalin diri. Aku Arlidina dari FISIP 24. Kalau kakak-kakaknya dari mana nih? Oke, halo, aku Gema dari FISIP juga dan aku dari jurusan Hubungan Internasional angkatan 2024. Halo, aku Fania dan aku dari HI24 juga. Aku Mikael dan aku juga dari HI24 nih. Oke, nah kebetulan banget nih aku mau tanya-tanya tentang topik yang lagi marak banget nih sekarang. Menurut kakak-kakak, isu tentang kaum Uighur di Tiongkok tuh gimana sih? Siapa nih yang mau jawab? Aku boleh. Jadi setahu aku isu dengan kaum Uighur di Tiongkok ini kayak pelanggaran HAM gitu sih Kak. Jadi pemerintah Tiongkok tuh ngeluarin kebijakan diskriminatif terhadap kaum Uighur ini, dan itu tuh berbasis kepada diskriminasi agama yang kebetulan agama mereka tuh Islam. Terus juga pemerintah Tiongkok tuh ngeluarin kebijakan ini atau melakukan hal-hal ini tuh karena mereka katanya sih ingin kayak memberantas terorisme dan juga radikalisme di Tiongkok gitu. Yang lain mau nambahin? Oke. Nah, jadi mereka itu Kak, kalau para kaum Uighur ini dimasukin ke camp konsentrasi gitu Kak oleh pemerintah Cina. Di situ mereka dikenakan yang tidak senonoh gitu Kak, bisa dibilang. Jadi mereka itu dipaksa untuk meninggalkan agamanya, mereka juga dipaksa untuk bekerja di pabrik Kak, dan bahkan mereka juga disterilisasi Kak gitu. Nah, terus Kak, pemerintah Cina ini juga kayak menghancurkan lebih dari 15.000 masjid di Xinjiang itu Kak. Makanya 15.000 banyak kan. Itu Kak. Mungkin aku mau nambahin, kalian ingat gak guys, waktu itu kita sempat ada salah satu sesi di kelas politik internasional yang membahas soal hukum-hukum internasional. Nah, kebetulan kita kan lagi ngebahas hak asasi manusia nih. Nah, waktu itu aku ingat banget ada salah satu hukum internasional yang ngebahas soal pelanggaran HAM ini. Salah satunya itu ada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau yang biasa disebut DUHAM. Nah, itu tuh dibuat pada tahun 1948. Nah, terutama di pasal 1, 2, dan 18 itu isinya itu membahas soal semua orang itu dilahirkan untuk bebas, setara, dan berhak untuk mendapatkan setiap martabatnya. Nah, dari situ tuh terutama di kasus ini tuh kita ditekankan banget untuk bebas beragama kan. Nah, dari situ aja kita bisa ngeliat gitu kalau Tiongkok ini sangat tidak mencerminkan hal tersebut. Nah, maka dari itu Tiongkok pasti dia sudah melanggar lah istilahnya atau pasal-pasal yang udah diterapkan pada DUHAM tersebut. Jadi Kak, ditambah lagi nih Kak, Tiongkok itu dia itu sendiri masih kayak menyangkal kalau dia itu melakukan pelanggaran HAM. Nah, bahkan walaupun PBB kayak tahun 2002 kalau nggak salah ya, udah menetapkan bahwa yang kejadian-kejadian di Xinjiang itu merupakan kekerasan terhadap manusia Kak. Tapi sampai pada saat ini, walaupun ada kayak banyak bukti kayak foto satelit atau bahkan jurnalis yang datang ke lapangan, Tiongkok masih melanggar masih menyangkal gitu Kak kalau mereka melanggar HAM gitu Kak. Terus aku dengar-dengar juga nih, waktu itu kalau respon negara-negara muslim ini justru nggak cukup vokal. Padahal kan yang tertekan tuh para kaum muslim ya. Nah, kira-kira dari perspektif politik internasional dan hak asasi manusia, gimana kalian ngelihat respon negara-negara muslim yang nggak cukup vokal dalam mengkritik kebijakan Tiongkok ini? Siapa nih yang mau jawab? Oke, jadi gimana ya, situasinya cukup rumit atau complicated ya kataku. Tapi kita bisa coba lihat ini dari teori kekuasaan dari Joseph Nye. Jadi di sana tuh sebenarnya ada 3 bentuk kekuasaan. Cuman dalam kasus ini mungkin kita bisa lebih fokus ke fase atau kekuasaan yang kedua atau ketiga. Nah, yang kedua sendiri dia itu lebih berfokus kepada bagaimana suatu pihak mencoba untuk mencapai tujuannya tanpa melakukan tindakan langsung. Jadi kayak yang kita tahu sekarang itu kita berada di dunia yang penuh dengan economic interdependence, di mana negara-negara seperti contohnya tadi Tiongkok itu memanfaatkan hal tersebut karena mereka tuh memiliki ekonomi yang cukup besar. Nah, jadi negara-negara yang ingin vokal terhadap isu Uighur di Tiongkok ini menjadi takut kalau misalnya mereka nanti menyuarakan support mereka kepada kaum Uighur, yang ada malah mereka memutuskan koneksi ekonomi yang mereka miliki dengan Cina, padahal mereka sangat bergantung pada mereka gitu. Yang lain mau namanya? Boleh. Oke, jadi benar banget tadi apa yang Pan bilang. Jadi di sistem internasional kita tuh pada saat itu sedang mengalami adanya economic interdependence ya. Kayak yang bisa kita elaborasi itu kayak semua negara itu nggak cuma sekedar menjalin hubungan baik aja sama Tiongkok, tapi mereka itu jatuhnya kayak emang udah ketergantungan dan membutuhkan banget keberadaan dari Tiongkok tersebut. Nah, let's say kayak negara-negara Bangladesh atau Pakistan dan negara-negara Asia Timur lainnya gitu kan. Nah, negara-negara Asia Timur Tengah lainnya itu juga banyak juga mereka yang menjual minyak dan gas natural itu kepada Tiongkok tersebut. Nah, otomatis kan mereka pasti berhubungan dan berketergantungan dengan Tiongkok tersebut kan. Yeah. Nah, Tiongkok juga banyak melakukan tindakan investasi terutama dalam aspek-aspek infrastruktur gitu di dalam negara-negara mayoritas Islam tersebut. Itu deh gue deh.
Nah, untuk dalam pengkajian dalam Interface ya Kak, kita bisa ngeliat kalau bahwa sebenarnya negara-negara muslim ini dia itu bisa kayak bersatu gitu Kak. Bersatu jadi berkolaborasi untuk menekan Cina dalam penindasannya kaum Uighur ini. Nah, tetapi itu jadi kita bisa ngeliat kalau mereka bergabung ini kekuasaan balance of power mereka itu bisa menjadi naik gitu Kak. Jadi mereka bisa menantangi Cina gitu Kak kalau dengan Interface. Sebenarnya bisa gitu. Ini menunjukkan kalau sebenarnya ada kolaborasi internasional yang bisa dilakukan gitu Kak. Oh, oke. Jadi kita bisa lihat nih ya, Tiongkok ini gunain second phase kepada negara-negara yang bergantung pada mereka secara ekonomi ya. Tapi yang paling krusial bukannya harusnya negara-negara muslim ini bisa gunain third phase untuk saling mendukung dan memperkuat suara mereka. Kalau mereka bekerja sama bisa jadi ada perubahan yang signifikan gitu ya. Oke, aku izin menjawab ya. Nah, bener banget tuh Kak Arlin. Jadi Tiongkok itu sangat mengandalkan adanya second phase mereka dengan melalui kekuatan ekonomi mereka kan. Nah, negara-negara muslim itu harusnya di sisi lain tuh mereka bisa memanfaatkan atau menggunakan third phase mereka itu untuk mendorong adanya terjadinya perubahan gitu. Nah, dimana kalau mereka tuh bersatu pasti bisa banget dong mempengaruhi gimana nantinya respon dari dunia internasional dan agar dunia internasional itu lebih aware atau memperhatikan soal dan peduli terhadap pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi gitu. Nah, tapi ya sayangnya seperti yang kita lihat juga faktanya itu nggak semua negara Muslim itu punya hubungan yang baik dan punya kepentingan yang sama gitu. Contohnya let's say kayak ada Iran dan Arab Saudi. Nah, jadi kesimpulannya itu gini Kak, dia itu walaupun Cina itu kan menggunakan banyak kekuatan mereka dalam second phase itu untuk kayak menindas kaum Uighur tanpa backlash dari internasional lah bilangnya. Tapi sebenarnya warga negara-negara muslim ini bisa menggunakan third phase mereka Kak untuk kayak bersolidaritas kepada saudara Uighur mereka lah, saudara muslim di Uighur gitu. Tapi ya kayak ada kenyataannya bahwa kayak ya mereka masih ketergantungan ekonomi dengan Cina dan juga mereka tidak selalu berkepentingan yang sama gitu Kak antara negara-negara muslim. Mungkin gitu aja sih Kak. Makasih banyak teman-teman atas wawasan yang luar biasa ini. Nah, bisa kalian simpulkan kalau bentuk solidaritas itu dan komitmen terhadap hak asasi manusia dapat mengubah bagaimana jalannya sejarah tersebut ya. Oke, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf mengganggu. Thank you.